Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Aulia dari PGMI 1B dengan mata kuliah Bahasa Indonesia tentang ragam bahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ragam bahasa lisan dan tulisan. Kedua, ada fungsi ragam bahasa. Dan yang ketiga, ada ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah. Yang keempat, ada ragam bahasa berdasarkan media penggunaan. Di antaranya ada ragam bahasa baku dan tidak baku, ragam bahasa sosial dan fungsional. Ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi bahasa. Dalam penggunaannya, bahasa tentu berfungsi sebagai alat komunikasi. Dan keragaman bahasa terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu media yang digunakan, hubungan pembicara, dan topik yang akan dibicarakan. Selanjutnya yaitu ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan yaitu menghendaki adanya lawan bicara. Sedangkan ragam tulisan tidak selalu memerlukan lawan bicara. Dalam ragam lisan, unsur-unsur berfungsi gramatikal seperti SPOK. Tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata, akan tetapi dapat bantuan dengan gerak tubuh dan mimik muka atau ekspresi wajah. Ragam lisan sangat terkait pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam tulis tidak selalu terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Artinya berlawan balik dengan ragam lisan. Sedangkan ragam lisan terkait dan ragam tulisan tidak selalu terkait. Di dalam ragam lisan, makna dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya dan panjang dan pendeknya suara atau intonasi yang dikeluarkan. Sedangkan di dalam ragam tulis, makna ditentukan terutama oleh pemakai tanda baca. Yang kedua adalah fungsi ragam bahasa. Tanpa bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat berkembang. Semakin tinggi kemampuan bahasa seseorang, semakin tinggi pula kemampuan berpikirnya. Seperti semakin teratur cara bahasa seseorang, semakin teratur pula cara berpikirnya. Dengan berpegang pada formula itulah dapat disarikan bahwa seseorang tidak mungkin menjadi intelektual tanpa menguasai bahasa. Sedangkan seorang intelektual itu pasti berpikir, dan dalam proses berpikir itu pasti memerlukan bahasa. Maka itulah pentingnya bahasa dan batasan akan ragam bahasa. Dan yang ketiga ada ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa non-ilmiah. Untuk memenuhi ragam bahasa standar, yaitu bahasa formal atau terpelajar, bukan bahasa informal atau pergaulan. Bahasa ilmiah disusun dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia dan digunakan untuk kepentingan ilmiah. Pada saat membuat karya ilmiah, mahasiswa juga menggunakan ragam bahasa tulis ilmiah. Sedangkan ragam bahasa non-ilmiah adalah seperti bahasa prokem atau bahasa gaul adalah bahasa sandi. Bahasa prokem digunakan sebagai saran komunikasi di antara remaja dalam kelompoknya pada masa-masa tertentu. Contohnya seperti kalimat bokap yang artinya bapak, nyokap yang artinya ibu, atau seperti kata lebay yang artinya berlebihan. Selanjutnya ada ragam bahasa slang yang bersifat musiman. Dipakai oleh beberapa kelompok sosial tertentu untuk berkomunikasi secara internal. Slang hanyalah informasi parsial dari bahasa Indonesia menurut pola-pola tertentu. Contohnya, ngapain? Lu lagi. Biarin. Kenapa? Kata siapa? Selanjutnya ada jargon atau kata jargon merupakan kata-kata teknis yang digunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. Contohnya seperti kata dok yang artinya dokter, yaitu profesor, sus yaitu suster, sikon atau situasi dan kondisi. Yang keempat yaitu ragam bahasa berdasarkan media penggunaan, yang terbagi menjadi dua, yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku merupakan ragam bahasa yang diakui oleh sebagian besar masyarakat, memakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa. Sedangkan ragam tidak baku adalah ragam yang ditandai oleh ciri-ciri penyimpangan dari norma ragam baku. Di sini ada sifat ragam baku.
pertama, sifat kemantapan atau sesuai dengan kaidah bahasa dan dinamis, yaitu tidak kaku atau tidak fleksibel. Selanjutnya ada cendekia yang dipakai pada tempat resmi atau sering terlibat oleh kaum terpelajar. Seragam karena pada dasarnya pembakuan bahasa merupakan proses penyeragaman bahasa. Hal itu bertujuan agar dapat dipakai dan dimengerti setiap pemakainya. Selanjutnya, ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial adalah didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Contohnya, ragam sosial di lingkungan keluarga dan persahabatan. Ragam fungsional sama dengan ragam-ragam profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi sama dengan bahasa teknis keprofesian. Seperti ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lainnya.